Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Barengan sama aku Laras Tahira yang akan menemani kamu beberapa puluh menit ke depan. Jadi duduk santai aja, enjoy aja. Karena topiknya ini suka menarik terus gitu. Nah, ini podcastnya tayang di beberapa platform. Jangan lupa untuk menyaksikannya itu di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo semuanya pokoknya. Terus kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Buat kamu nih yang kerjaannya tuh nungguin hadiah terus, tenang aja. Setiap episodenya kita selalu bagi-bagi hadiah buat kamu. Seperti biasa, 300.000 ada voucher belanja buat kamu yang beruntung nih. 3 orang masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah. Nanti caranya kamu tinggal tulis aja quotes menarik terkait dengan topik kita di hari ini. Nah, nanti pengumumannya akan diumumkan di Instagramnya Partai Perindo. Jadi jangan lupa untuk di follow @partaiperindo, iya kan? Nah, untuk tema kita di sore hari ini ya, ini adalah sebuah pekerjaan atau mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena ini tuh kita akan membahas mengenai pentingnya online reputation management atau ORM di era digital. Nah, yang buat yang belum ngerti gitu ya, harus pantengin karena kita sudah kehadiran bintang tamu yang akan sharing-sharing mengenai hal itu. Beliau ini adalah Wakil Bendahara 2 DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Ada Bang Brahmo Saputro. Selamat sore Bang Brahmo. Selamat sore. Aku panggilnya Bang Brahmo aja ya. Mau Bang, mau Mas, mau Om. Om boleh deh, Om aja deh. Karena aku kan masih ABG ya. Karena ini penonton kita kan juga generasi milenial dan juga Gen Z ya Om ya. Boleh. Jadi aku mewakili teman-teman yang menonton. Kita pengen tahu juga gitu sharing-sharingnya Om Brahmo gitu ya. Tapi sebelumnya kita ini dulu kenalan dulu nih sama Om Brahmo nih. Kegiatannya mungkin backgroundnya seperti apa gitu. Boleh diceritain? Kalau background, wah ini mau cerita dari awal perjuangan hidup atau dari balita juga boleh Om, biar kita denger ceritanya seru gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya mungkin kalau boleh kilas balik sedikit, perjalanan lumayan panjang sih, pindah-pindah bidang lumayan banyak. Oh, oke. Dulu kuliahnya ngambil apa? Kuliahnya ngambil hukum. Oke. Terus tertarik dengan warnet dan internet waktu zaman saya itu kan, waktu pertama-tama kalinya tuh warnet internet ini mulai ada lah istilahnya. Enggak yang kayak zaman sekarang, mungkin kalau zaman sekarang udah enak lah ya. Iya, dulu harus ke warnet dulu gitu. Dulu harus ke warnet, kalaupun dari rumah tuh masih yang pakai dial up yang masih bunyi-bunyi panjang lebar yang berisik sekali dan kecepatannya juga zaman dulu tuh kalau ada orang kirim foto itu udah paling kesel. Lama loadingnya. Karena besar sekali filenya kan. Iya. Gitu. Jadi terus kenal warnet, akhirnya belajar jaringan komputer, belajar server, belajar Linux. Terus akhirnya nyangkut menjadi kerja di warnet. Oh, sempat kerja juga di warnet. Sekalian biar bisa ini ya, internetan sampai subuh biasa ya. Ya kan, menghindari paketan warnet. Belum itu. Ada zaman dulu. Oh, belum ada. Oh, sorry. Kalau paketan warnet iya, tapi kalau paketan GSM belum ada ya zaman dulu ya. Oh, gitu. GSM handphone. Oh ya Allah. Kenapa agak kejauhan ya suaranya Om? Oh ya, Brahmo boleh agak maju lagi. Oh gitu ya. Kalau zaman aku dulu kan mungkin warnet masih ada, tapi paketannya yang sama roti bakar sama mie instan gitu. Itu udah lewat banget, udah di belakangnya lagi. Ya, kalau dulu sih warnet ya masih gitu aja, maksudnya benar-benar dipakai buat biasa. Kalau zaman dulu mungkin kalau angkatan saya taunya MIRC sama Yahoo Mail. Yahoo Mail ya, terus ICQ udah mungkin kalau yang zaman sekarang nggak tahu itu apa. Nggak tahu itu apa. Gitu. Jadi tapi dari hukum jadi ke internet. Ya itulah makanya sebenarnya kalau mau cerita ini perpindahannya lumayan banyak gitu. Terus di warnet di situ saya belajar komputer, belajar server, belajar jaringan. Akhirnya kan lebih kerjanya ke arah situ ya, ke arah jaringan, ke arah itu gitu loh. Terus sempat kerja di internet space provider juga yang lokal di Bandung. Dulu saya sempat di Bandung. Oh, berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, terus saya di sana. Terus ketemu sama teman-teman yang anak-anak seni nih, anak-anak desain grafis. Akhirnya belajar Photoshop. Oh, tiba-tiba ke Photoshop. Ini kayak lebih ke cowok yang gatel gitu tangannya, pengen kesana kesini. Oke, seru terus. Akhirnya belajar Photoshop, belajar Illustrator, ya belajar desain gitu.
Terus ke Jakarta saya ambil sekolah animasi. Wah, oke, baik. Jadi Seru. belajar animasi, lulus sekolah animasi, terus kerja di post production. Jadi post production, jadi animator. 1 tahun, terus dapat tawaran. Kebetulan perusahaan saya dulu itu satu grupnya ada production house. Akhirnya production house jadi produser. Wah, tiba-tiba produser, baik, oke. Jadi ada iklan, ada company profile gitu-gitu. Kita belajar, nah, sambil produser, di situ juga belajar kamera, belajar belajar videografi, belajar lighting, gitu. Ya jadi yang bawa-bawa segala hal lah. Terus jadi asisten director. Pernah juga, semua berarti ya? Ya apa aja yang bisa kerjain kita kerjain aja. Karena saya tuh seneng ketemu sama orang, ya mungkin ketemu sama orang terus kayak orangnya gampangan kali ya, maksudnya kayak gampang, istilahnya gampangan ya, agak gimana ya, mungkin lebih ke humble kali, ya yang extrovert maksudnya, mungkin ya. semua hobi tuh saya oke aja gitu loh. Nggak yang kadang orang kan gue nggak suka gitu. Ya kalau emang ini ya oke lah gitu. Ada hobi spesifik biasanya kalau orang-orang kan. Terus dari situ kebetulan saya masuk ke salah satu platform online komunitas terbesar di Indonesia. Saya sempat kerja di situ sebagai community manager. Nah di situ saya lebih ketemu lebih banyak lagi orang dan lebih banyak hobi, lebih banyak pemikiran, lebih beragam lagi lah pikiran-pikiran orang itu. Gitu. Saya ketemu bermacam-macam orang. Terus dari situ saya sempat buka media online. Terus saya sempat juga bikin sebuah perusahaan yang berhubungan dengan energi baru terbarukan, solar panel gitu. Luar biasa. Gitu. Dan sekarang lebih ke ya salah satunya lebih ke ini sih, lebih ke ORM ini. ORM. Terus tapi ini aktif juga di partai, tiba-tiba masuk partai juga. Waktu itu apa yang menyebabkan Om Brahmo ini kepikiran untuk masuk partai, karena emang basicnya suka melakukan sesuatu, suka berkegiatan, atau didasari gara-gara apa sih? Kalau kita ngomong partainya sih salah satunya itu. Cuman kenapa Perindonya lebih ke awalnya tuh dari tagline awal sih. Indonesia Sejahtera. Oke. Itu yang saya juga merasa Indonesia ini belum sejahtera. Gitu. Masih banyak yang di menengah yang di kelas bawah, yang menengah pun jatuhnya sebenarnya jadi sekarang itu serba salah. Mereka mau masuk ke kelas bawah, mereka bukan di kelas bawah, tidak akan bisa mendapatkan benefit-benefit yang didapatkan oleh kelas bawah. Ya mungkin malu juga lah ya kalau misalnya terus jadi ada bantuan-bantuan. Tapi kehidupan sekarang sudah tidak mencukupi untuk mereka di kelas tengah sebenarnya. Mereka butuh bantuan juga gitu. Jadi dan saya lihat Perindo ini kan masih bisa dibuild bareng gitu loh. Istilahnya kalau buat saya kadang ada partai-partai lain, partai-partai sudah besar, mereka sudah sangat saklek. Harus begini, patternnya begini. Jadi kalau pada kita join nanti kita harus ikut. Oh, jadi salah satu kelebihan ada di Perindo ini, kita siapapun itu bisa bersuara ya. Betul. Ya mungkin kalau ya dengan cerita saya tadi juga kan kebanyakan saya startup ya hitungannya. Iya betul. Dan ikut ada bantunya lah gitu Partai Perindo ini untuk teman-teman startup. Ya bukan, maksudnya mungkin kalau saya bisa melihat Partai Perindo ini sesuatu yang kita bisa build bareng-bareng. Oh, jadi bersama anggotanya. Dasarnya itu. Iya, maksudnya gitu. Kalau kita ngomong sebuah company yang startup kan seperti itu ya. Maksudnya betul. Siapapun yang terkait di situ, mau kita ngomong dari tingkat paling tinggi mau sampai yang bawah juga bisa memberikan kontribusi. Yes. Gitu. Betul. Di Perindo ini saya juga merasa seperti itu gitu loh. Kita bisa memberikan kontribusi apapun itu gitu loh. That's why ada Partai Pemuda Perindo gitu ya. Jadi yang mungkin stigma-stigma saklek dari yang tadi Om Brahmo ceritain mungkin di sini tuh bisa agak longgar gitu. Karena kan anak-anak muda tuh senang berpendapat ya. Betul. Apalagi zaman sekarang gitu kan ada penyampaian pendapat aja tuh rata-rata semuanya anak-anak muda gitu, generasi milenial dan juga Gen Z. Jadi maju terus pantang mundur gitu, tiba-tiba ada tagline ya. Nah, tapi hari ini kita akan bahas soal ORM itu Om Brahmo, Online Reputation Management. Ini bedanya sama brand perception tuh apa? Atau mungkin boleh dijelasin dulu ORM itu apa sebetulnya? Kalau ORM itu adalah itu sebuah proses di mana kita bisa memberikan atau kita memastikan bahwa informasi yang beredar di luar itu adalah benar. Oke. Gitu. Jadi
ide dasarnya itu kita meminimalkan konten yang tidak bagus dan memaksimalkan konten yang positif. Istilahnya seperti itu. Nah, itu bisa kita capai dengan kita monitoring nih semua yang terjadi di online, kita monitoring dan kita bereaksi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ini tuh sebuah lembaga kah atau Bukan, seperti apa? Ini sebuah proses kerja istilahnya. Sebuah proses kerja, artinya bisa dilakukan sama siapa saja ya? Sama siapa saja dan kalau saya melihat tidak ada nilai saklek ya. Maksudnya kayak ORM itu berarti lu harus ini. Tapi intinya adalah mungkin ini agak bersinggungan kencang dengan personal branding. Gitu loh. Bagaimana kita menjaga branding pribadi kita untuk publik lihat. Nah, kalau brand perception tadi, kalau brand perception tadi itu adalah sebuah image yang dibikin oleh konsumen sebenarnya. Kalau kita ngomong brand ya gitu loh. Oleh netizennya gitu. Oke. Brand gitu perception dan juga ORM. Cara kerjanya gimana? Apakah emang harus ngeliatin semua konten-kontennya kah atau ada timnya atau seperti apa? Nah, ini sebenarnya bukan hanya tergantung ke satu bidang usaha atau kita ngomong bahwa ini dipakai buat bisnis gitu. Sebenarnya enggak. Ya bisa buat bisnis, buat partai politik bisa, buat personal bisa, gitu. Jadi yang kita harus tahu itu adalah bagaimana sebuah isu bisa beredar di dunia. Ini ada siklusnya. Semua diawali dari konten yang kita posting. Semua konten itu pasti ada risiko. Mau itu konten baik, pasti bisa dibikin menjadi buruk, bisa bikin hasilnya bisa jadi bagus. Nah, dari konten yang kita posting kan ada respons dari audiens. Betul. Semua yang melihat itu. Nah, nanti mulai nih ada yang menanyakan kenapa. Kok ini gini sih? Gitu. Misalnya mbaknya posting foto di rumah lagi duduk pakai baju aja, terus misalnya kok bajunya miring sih? Kok ininya gini sih? Ada aja kalau iya kan gitu. Jadi semua postingan itu kalau kita mau lihat dari ini lebih baik kita lihat semuanya itu adalah beresiko. Gitu. Nah, pada saat masuk ada konten-konten pertanyaan atau mulai memprovokasi, itu nanti ujung-ujungnya terjadi persepsi dari pengunjung yang lain, dari audiens yang secara luas ditambahin. Iya kan? Ya maksudnya mereka jadi punya persepsi sendiri. Nah, ini adalah titik yang harus kita handle. Gitu. Pada saat nanti kira-kira pergerakannya kok yang satu komen kok bajunya miring, kok warnanya merah, kok ininya gini kan. Nah, kalau kira-kira udah hasil analisanya sudah mengarah ke arah negatif, disitulah kita harus membuat persepsi, harus merespon. Responnya pun juga bermacam-macam. Bisa respon pribadi kita, terus kita menjelaskan juga di situ. Iya ini miring karena memang cuttingnya seperti ini, karena memang stylenya seperti ini, atau memang konsep yang ingin saya sampaikan adalah ini gitu. Gitu. Kenapa warnanya merah? Karena begini ya. Gitu. Atau ada juga yang ya udah didiemin aja nanti juga akan hilang sendirinya. Gitu loh. Atau mungkin kayak kontak teman-teman, lu jawabin dong, kasih tahu dong gitu loh. Mungkin kalau misalnya gue yang ngomong nanti bakal disebutnya pembelaan atau apalah gitu. Gitu. Nah, jadi itu nanti akan kembali lagi tadi ke konten yang diposting lagi gitu. Tapi di era digital ini ya itu dia balik lagi, apapun itu bisa terjadi gitu, dan komenan-komenan netizen itu tidak bisa kita tahan gitu loh. Betul. Tapi sebetulnya ORM ini tuh sudah ada dari sebelum era digital atau setelah digital ini udah semakin meningkat? Kalau kita ngomong ORM kan singkatan aja online reputation ya. Berarti kalau bahasa ORM-nya sekarang pada saat sudah online digital istilahnya. Tapi kalau zaman-zaman dulu itu lebih ke mungkin orang-orang PR yang zaman dulu ya, yang sudah lebih tahu. Dulu itu setahu saya kalau divisi PR itu kerjaannya adalah beli koran, beli majalah, mereka baca semua artikelnya. Ada yang berhubungan dengan tempat mereka bekerja atau tidak, atau brand yang mereka pegang atau enggak. Itu kerjanya di clipping, dipotong, semua disimpan. Untuk tujuannya sama. Manual. Ya, zaman dulu memang masih manual. Iya. Gitu. Jadi ya intinya kita mengontrol data apa atau informasi apa tentang diri kita, tentang brand kita, tentang apapun itu yang terjadi di online sana.
Oke, berarti artinya partai politik juga menggunakan ORM dong pasti untuk menjaga reputasi ya? Harus. Harus, untuk kampanye, apalagi kalau sekarang ngomongin kampanye ini sudah mulai berjalan dan Betul. online adalah the only way yang kayaknya bisa ke pelosok manapun gitu loh istilahnya. Betul, dan kalau saya melihat dari sisi, kalau kita ngomong partai politik, kita ngomong politik, kita akan berbicara ke pemilu. Yes, betul. 50% itu tahu saya nih nanti di 2024 adalah generasi milenial. Iya. Gitu. Jadi mereka adalah generasi yang sangat percaya, maksudnya, dan bukan sangat percaya, sangat mengandalkan untuk menjadi pusat informasi mereka Iya. adalah online. Betul, Gitu. setuju. Mungkin mereka lihat nanti spanduk, mungkin kalau Mbaknya nyalek nih kelihatan spanduk, mereka cuma cukup tahu nama aja. Iya. Namanya Mbak siapa, mereka udah browsing nih, nanti dapat IG-nya. Betul, semuanya udah IG-nya ada datanya. dilihat, Twitternya dilihat, terus mungkin sempat masuk YouTube, sempat apa, mereka lihat, terus mereka menilai, ini orang kayaknya fake. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi. Iya kan? Atau wah ini orang bagus, ini Iya. pemikirannya dia, maksudnya ide-ide dia yang dia tuangkan, kegiatan-kegiatannya, ini oke nih. Iya. Gue pilih deh. That's why kalau mau nyalek ya harus dipikirin lagi sosial media kita brandingnya seperti apa gitu, karena dengan adanya ORM ini juga apakah kita bisa publik ya, lebih tepatnya publik bisa langsung mengetahui ada reputasi buruk dari partai-partai tersebut melalui sosial media. Betul. Nah, karena itu kayaknya minusnya ya untuk di era digital ini ya. Tapi kalau kita ada istilah kan, there are no such bad publication. Iya sih. Semuanya kita bisa bikin. Nah ini dia, maksudnya fungsinya bagaimana kita bereaksi terhadap suatu kejadian. Gitu. Jadi kalau konsep bekerjanya ORM sendiri tuh kita awali dari keyword apa yang mau kita pegang. Misalnya nama Mbaknya. Iya. Kita taruh, kita lihat setiap hari. Terus nanti tiba-tiba masuk dengan kita crawling, nanti hasilnya seperti apa, kita analisa, kita bagi dua, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral. Yang positif ya sudah oke, mungkin itu bahkan bisa menjadi bahan untuk kedepannya kegiatan yang sama yang dilakukan atau dikembangkan lagi. Nah yang negatif ini ya seperti tadi saya bilang, bisa di counter, bisa diberikan klarifikasi gitu. Berarti bisa kita bilang kalau bicara mengenai partai politik kan ini penting sekali lah ORM ini ya. Tapi pastinya untuk perorangan juga penting lah, apalagi kalau kamu emang ingin membranding diri kamu sebaik mungkin gitu di depan publik ya. Untuk bisnis juga pasti penting juga. Jadi ini seberapa penting ORM ini untuk itu dia tadi, bisnis, perorangan dan juga partai politik. Kalau seberapa penting sih ya balik lagi ya dengan dengan internet yang sudah sekarang seperti ini, dengan penggunanya seperti ini, dengan bisa mempengaruhi untuk orang-orang melakukan sesuatu online kan sudah seperti itu ya. Jadi kalau ngomong seberapa penting sih, penting sekali ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya aja. Ngelawan mood itu susah banget loh Om Brahmaya, apalagi kalau cewek-cewek nih kalau lagi ngambek tuh ngetik teks apapun itu tuh bisa jadi gitu. Itu kan bisa menyebabkan persepsi buruk buat orang lain. Betul. Ya. Jadi nih terakhir deh tips dari Om Brahmo nih untuk siapapun user social media, apa-apa aja yang harus diperhatiin sih? Kalau misalnya memang ada tujuan ya, maksudnya gini, kalau saya tarik mundur sedikit nih, online reputation itu tidak hanya untuk brand atau partai tertentu atau personal pun juga, dia pun juga harus menjaga sebenarnya. Tapi memang tidak sekompleks itu ya istilahnya. Jadi kalau misalnya hal apa yang ini ya bijak-bijak lah dalam melakukan aktivitas di online, karena pada saat kita sekali melakukan aktivitas di online itu semua orang bisa melihat. Dan itu akan ada terus selamanya. Setuju, ada jejak digital. Iya, jejak digital itu kan kalau sekarang orang bilang jejak digital itu kejam. Iya, betul. Karena memang tidak bisa dihapus. Maksudnya kayak saya juga kemarin sempat dengar di mana ya, di salah satu radio juga, sebenarnya yang ada hal-hal yang kayak misalnya seorang public figure, mereka memposting sesuatu, tapi itu ternyata
beresiko. Akhirnya dia turunin. Tapi pada saat dia turunin justru fans-fansnya dia yang naikin. Karena fans-fansnya menganggap bahwa ya ini idola saya gitu loh. Kenapa lo harus turunin? Tapi kan malah jadi masalah kan. Iya benar. Jadi nggak cuma untuk partai besar ataupun public figure aja ya, kita juga sebagai netizen juga harus cukup bijak lah, saring sebelum sharing lah gitu ya, Om Bramo ya. Nah tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman. Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat menjadi bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar juga caranya simple. Kamu tinggal kunjungin website di bawah sini, www.konvensirakyat.com, dan buat kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, langsung kunjungi website yang muncul juga nih di www.partaiperindo.com. Jangan lupa juga untuk download aplikasinya ya di App Store dan juga Play Store. Nanti barcode-nya muncul. Nah, kamu tinggal scan aja di sini ya. Dan buat kamu yang udah nungguin juga nih untuk giveaway belanjanya, nah nanti kamu bisa tungguin aja di minggu depan pengumumannya. Instagramnya udah di follow belum? Di @partaiperindo. Jangan lupa untuk di follow ya. Sekali lagi terima kasih Om Bramo sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga apa yang udah diobrolin bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman generasi milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Saya Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh